berita-berita yang sensasional. Tentunya bersama kami berdua, saya Jeremy Fitri dan rekan saya. Dan saya Ajis Narajis. Baiklah, malam hari ini kita akan membawakan seperti biasa berita-berita yang sensasional dan luar biasa. Apa kabar rekan Ajis? Alhamdulillah baik. Oke, bagaimana tadi perjalanan ke studio? Agak macet. Oh, agak macet, tapi biasa hebat Jakarta. Ya? Oh wow, you can make it on time ya. Naik kendaraan pribadi? Oh iya. Oh ya, jadi tidak terkena macet dan siap untuk hadir membawakan berita-berita yang luar biasa ya? Macet tadi saya. Oh macet? Iya. Naik mobil? Oh enggak, kalau naik mobil enggak keburu. Oh, naik motor rekan Ajis? Oh enggak juga. Pesawat pribadi? Oh enggak. Naik apa ya? Jalan kaki. Kalau itu sih pasti tentunya macet ya. Oke, baiklah, kita bersama-sama adakan mudah-mudahan berita-berita kali ini bisa disampaikan dengan luar biasa oleh rekan saya. Karena berita yang pertama akan langsung dibacakan oleh rekan saya, rekan Ajis, silakan. Berita pertama. Kakak Kabur ini kalau misalkan yang beritanya kayak begini. pelan-pelan dong. Orang tuh kalau bawa berita tuh yang lancar dong, yang profesional. Kayak gini, saya kasih contoh nih. Kabar menarik pertama datang dari Bantul, Yogyakarta. Ya, sedari pagi warga Bantul telah menyiapkan dan menghias traktornya. Nah, kayak gitu dong. Kalau orang gagap nggak bisa bilang kabar menarik pertama datang dari Bantul, Yogyakarta. Nggak bisa ngomong begitu. Ya itu kan tadi udah lancar. Itu contoh. Aneh banget, gagap bisa contoh. Oke, berita pertama dibacakan oleh saya sendiri. Kabar menarik pertama datang dari Bantul, Yogyakarta. Yogyakarta. Orang di sini Yogyakarta. Iya Yogyakarta, bukan Yogyakarta, nggak ada. Ini baca dong tuh, Yogyakarta. Sini gue pakai tuh. Coba. Kabar menarik datang dari Bantul, Yogyakarta. Oh ini bagus. Coba itu baca. Kabar menarik pertama datang dari Bantul, Yogyakarta. Oh iya, emang tulisannya begini ya? Oh tulisannya saya. Saya boleh udahan nggak jadi pembaca beritanya? Oh jangan. Oh ya. Orang belum gajian. Oke, saya lanjutkan kembali. Kabar menarik pertama datang dari Bantul, Yogyakarta. Sedari pagi warga Bantul telah menyiapkan dan menghias kontraktor. Traktor? Traktor nggak ada konnya. Oh nggak ada, menghias traktornya. Dan kali ini traktor yang mereka gunakan bukanlah untuk membajak sawah. Bukanlah. Hapus. Yang mereka gunakan bukanlah untuk membajak sawah, melainkan untuk mengangkut segelas pasang pengantin. 11. Selain traktor, 11 pasang pengantin yang ikut dalam nikah bareng tersebut juga diangkut dengan endong. Hah? Endong. Apa? Endong. Siapa yang gendong? Itu andong. Oh, But my mom andong. used to call it endong. Yeah. Oke, sebelum akad nikah dilaksanakan, pasangan pengantin tersebut diarak berkeliling desa dengan... Emang maling apa dia? Kan mereka nikahan, jadi diarak naik traktor sama endong. Baik, sebelum akad nikah dilaksanakan, pasangan pengantin tersebut diarak keliling desa dengan menggunakan 3 traktor dan 5 endong. Nah, tapi berikut ini kita akan langsung saksikan pendapat para masyarakat mengenai nikah siri online. Setuju atau tidak setuju mereka? Bagaimana dengan Anda, rekan Ajis? Kalau saya... Oke, baik, langsung saja kita lihat pendapat masyarakat ya. Apa ya, perkenalannya gitu loh, maksudnya lewat online. Terus ketemu nikah siri gitu sih. Wah, kurang tahu. Enggak tahu. Media online gitu, tapi nanti ada penghulunya juga gitu, jadi kayak video callan. Enggak. Kan iya, bukan enggak ya yang ini halal-halal aja. Iya, tapi Bapak boleh-boleh aja cari kasir ya. Boleh. Ijab kabul secara online. Belum tahu sih, baru dengar, tapi kayak gambarannya kayak nikah siri bisa lewat web gitu, daftar. Lain ke Pak? Enggaknya biasa aja Pak, marah-marah. Enggak.
kayaknya kurang afdol aja ya. Enggak lah. Kenapa? Kenapa harus nikah siri kalau yang sah itu bisa gitu loh maksudnya? Kan nikah siri juga sah sebenarnya. Ya tapi kan nggak secara hukum negara. Enggak. Iya. Anak gue susah nanti jadinya, nggak punya, nggak ada yang sah buat di negara kan jadinya surat-suratnya. Ya, jangan sampai kita ada keuntungan sebelah pihak. Jadi keuntungan untuk si pria, tapi si wanitanya jangan sampai kita merugikan si wanita juga. Seperti pangeran. Kenapa ya? Nggak tahu, gue nggak setuju aja. Buat apa? Enggak tuh. Enggak tahu. Enggak sih kayaknya. Kenapa? Kan negara hukum. Setuju nggak nikah siri? Enggak. Soalnya ngerugiin ceweknya juga kan. Apa yang dirugiin emang kalau nikah siri ceweknya? Soal kan kayak ada jalur hukumnya. Ntar kalau misalnya suaminya itu pergi kan, otomatis dia nggak bisa nuntut dong buat, apalagi kalau misalnya ditinggal punya anak, nggak bisa nuntut. Kita semuanya menyanyi jagalah hati, jangan kau nodai. Jagalah hati. Janganlah nikah siri. Asik. Oke, baiklah. Tadi kita sudah mendengarkan pendapat dari masyarakat, tapi kita juga curious ya. Akan mendengarkan pendapat juga dari para panelis kita. Oke, dari Dewan Panelis, bagaimana opinion dari mereka? Silahkan Dewan Panelis. Baiklah. Saya kira kalau kreativitas ini baru boleh. Nikah massal, diarak pakai andong, dias. Ini sesuatu yang menurut saya kreatif. Ini tidak melanggar apapun dari rukun syarat sahnya nikah. Tapi kalau online saya masih meragukan. Makanya usahakan nikah massal aja deh. Hah? Kalau disuruh memilih nikah massal sama nikah biasa aja? Saya nggak masalah kalau biasa. Karena kalau massal kan juga masalah enggak. Oh iya, kalau calontong lebih baik kita sarankan nikah biasa aja ya. Kalau ikut nikah massal yang tadi, takut ketuker mana calontong mana traktor ya. Karena size-nya agak sama ya. Ya masa sampai segitunya saya ketuker traktor. Kan kasihan andongnya. Oke, itu tadi dari pendapat dari para panelis. Kita lanjutkan berita kedua. Berita selanjutnya, seorang anggota polisi air kepolisian daerah Aceh, Bribka Safrizal, menemukan batu musikamani gajah seberat 22,2 gram berwarna putih kristal yang harganya dibanderol sekitar 22,2 miliar rupiah. Dan ternyata penemuan batu ini berawal dari sebuah mimpi. Mimpi apa? Setengah percaya, Bribka Safrizal pun mendatangi lokasi yang diimpikan. Ia pun menemukan kantong plastik yang berisi batu. Batu musikamani gajah ini pun menarik perhatian beberapa kolektor. Ada yang menawarkan 5 miliar, ada juga ditambah dengan 1 unit rumah seharga 1 miliar, ada juga yang menawar sehingga seharga 2,5 miliar ditambah 1 unit mobil SUV. Saya bukan ahli batu ya. Yang saya tahu di sini Tidak apa-apa, tidak harus ahli batu. Bapak ini aja kepala batu tapi ikut berkomentar tidak apa-apa. kan yang suka memperhatikan batu di sini ada Calontong sama Kang Denny. Kira-kira ini bagusnya apa sampai ditawar miliaran begitu? Calontong, Kang Denny? Pak Ronald, Ya. ini adalah langkanya yang membuat dia jadi mahal. Karena ini tidak sembarangan ada. Maksudnya Dan jauh yang jelas, Jauh Anda- jadi langkahnya dihitung. langka maksudnya jarang ditemukan, bukan langkah. Oh. Itu ada hanya ini enggak. Baik, kita lihat gajahnya sudah mulai mengamuk ya. Kita langsung next aja ke berita selanjutnya. Silakan rekan Aziz, berita selanjutnya. Oke, berita selanjutnya. Berita selanjutnya datang dari negeri Paman Gobel. Paman Sam. Dari Paman Sam, Amerika Serikat. Seorang paman rela mengenakan kostum putri agar keponakannya bahagia. Elsa, seorang anak perempuan ingin sekali menyaksikan film Cinderella dan memakai kostum princess saat menyaksikannya. Tapi bocah kecil ini merasa malu jika hanya dirinya sendiri yang memakai kostum princess di bioskop. Tidak ingin keponakannya tersebut sedih, pria bertubuh kekar dan bertato ini pun memutuskan untuk menemani Elsa ke bioskop dengan mengenakan gaun putri. Sungguh mengharukan. Enggak usah dijeda dong gaun putri.
Nggak mungkin dia berani pakai kayak gitu kalau dia normal. Ya Ini Bapak pasti aja. lekong, ini lekong. Interupsi. Bisa nggak ini berita udahan aja? Gara-gara berita pada ribut ini jadinya. Baiklah pemirsa, daripada kita jadi pada sekong hetong ya, mendengar komentar dari para panelis, sepertinya sekian saja dulu berita dari Ya. kita ya. Simak berita hangat lainnya dalam Breakdown News selanjutnya. Nikah siri kalau yang sah itu bisa gitu loh maksudnya. Kan nikah siri juga sah sebenarnya. Ya tapi kan nggak secara hukum negara. Enggak. Iya. Anak gue susah nanti jadinya, nggak ada yang sah buat di negara kan jadinya surat-suratnya. Ya, jangan sampai kita ada keuntungan sebelah pihak. Jadi keuntungan untuk si pria, tapi si wanitanya jangan sampai kita merugikan si wanita juga. Seperti pangeran. Kenapa ya? Nggak tahu, gue nggak setuju aja. Buat apa? Enggak tuh. Nggak tahu. Enggak sih kayaknya. Kenapa? Kan negara hukum. Setuju nggak nikah siri? Enggak. Soalnya ngerugiin ceweknya juga kan. Apa yang dirugiin emang kalau nikah siri ceweknya? Soal kan kayak ada jalur hukumnya. Ntar kalau misalnya suaminya itu pergi kan, otomatis dia nggak bisa nuntut dong buat apalagi kalau misalnya ditinggal punya anak nggak bisa nuntut. Kita semuanya menyanyi jagalah hati, jangan kau nodai. Jagalah hati. Janganlah nikah siri. Asik. Oke baiklah. Tadi kita sudah mendengarkan pendapat dari masyarakat, tapi kita juga curious ya. Akan mendengarkan pendapat juga dari para panelis kita. Oke, dari Dewan Panelis, bagaimana opinion dari mereka? Silahkan Dewan Panelis. Baiklah. Saya kira kalau kreativitas ini baru boleh. Jadi langkahnya dihitung. Langka maksudnya jarang ditemukan, bukan langkah. Itu ada hanya ini enggak. Baik, kita lihat gajahnya sudah mulai mengamuk ya. Kita langsung next aja ke berita selanjutnya. Silakan berikan Aziz berita selanjutnya. Oke, berita selanjutnya. Berita selanjutnya datang dari negeri Paman Gobel. Paman Sam. Dari Paman Sam, Amerika Serikat. Seorang paman rela mengenakan kostum putri agar keponakannya bahagia. Elsa, seorang anak perempuan ingin sekali menyaksikan film Cinderella dan memakai kostum princess saat menyaksikannya. Tapi bocah kecil ini merasa malu jika hanya dirinya sendiri yang memakai kostum princess di bioskop. Tidak ingin keponakannya tersebut sedih, pria bertubuh kekar dan bertato ini pun memutuskan untuk menemani Elsa ke bioskop dengan mengenakan gaun putri. Sungguh mengharukan. Gak usah dijeda dong, gaun putri. Nggak mungkin dia berani pakai kayak gitu kalau dia normal. Ya Ini Bapak pasti aja. lekong, ini lekong. Interupsi. Bisa nggak ini berita udahan aja? Gara-gara berita pada ribut ini jadinya. Baiklah pemirsa, baiklah, malam hari ini kita akan membawakan seperti biasa berita-berita yang sensasional dan luar biasa. Apa kabar rekan Ajis? Alhamdulillah baik. Oke, bagaimana tadi perjalanan ke studio? Agak macet. Oh, agak macet, tapi Biasa hebat ya. Jakarta. Oh wow, you can make it on time ya. Naik kendaraan pribadi? Oh iya. Oh ya, jadi tidak terkena macet dan siap untuk hadir membawakan berita-berita yang luar biasa ya? Macet tadi saya. Oh macet? Iya. Naik mobil? Oh enggak, kalau naik mobil enggak keburu. Oh, naik motor rekan Ajis? Oh enggak juga. Pesawat pribadi? Oh enggak. Naik apa ya? Jalan kaki. Kalau itu sih pasti tentunya macet ya. Oke baiklah, kita bersama-sama adakan mudah-mudahan berita-berita kali ini bisa disampaikan dengan luar biasa oleh rekan saya. Karena berita yang pertama akan langsung dibacakan oleh rekan saya, rekan Ajis, silakan. Berita pertama. Kakak Kabur ini kalau misalkan yang beritanya kayak begini. pelan-pelan dong. Orang tuh kalau bawa berita tuh yang lancar dong, yang profesional. Kayak gini, saya kasih contoh nih.
Kabar menarik pertama datang dari Bantul, Yogyakarta. Ya, sedari pagi warga Bantul telah menyiapkan dan menghias traktornya. Nah, kayak gitu dong. Kalau orang gagap nggak bisa bilang kabar menarik pertama datang dari Bantul, Yogyakarta. Nggak bisa ngomong begitu. Ya itu kan tadi udah lancar. Itu contoh.